Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Jadi pertanyaannya, berapa banyak air yang harus saya minum? Memang terdapat beberapa rekomendasi dari pedoman-pedoman yang ada, berkisar dari 2 liter sampai lebih dari 3 liter atau sampai hampir 4 liter tergantung dari aktivitas. Namun secara umum, kebutuhan air manusia tidak didasarkan pada jumlah asupan minimal cairan saja, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan cairan, seperti iklim atau cuaca, aktivitas fisik, diet, dan lain sebagainya. Jadi semua hal tersebut sangat berpengaruh dengan jumlah cairan yang bisa kita konsumsi. Jadi dengan mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya sudah cukup untuk mencukupkan cairan dalam tubuh kita. Jadi pada keadaan aktivitas fisik yang berlebih, tubuh biasanya akan merespon untuk mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan kalau mungkin aktivitas kita hanya sedang. Jadi cukupnya air minum kita tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Dan ini adalah kembali sebuah studi menunjukkan betapa bahayanya kalau kita minum dalam jumlah yang berlebihan. Di sini di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya dikatakan sangat dehidrasi berpengaruh pada performa fisik para atlet, sehingga pernah ada pada suatu saat di mana para atlet itu mencoba untuk minum minum cairan lebih banyak daripada seharusnya. Sehingga apa yang terjadi pada penelitian di sini menunjukkan bahwa pada atlet-atlet yang minum dalam jumlah yang banyak, di sini dapat menyebabkan resiko hiponatremia tadi atau keracunan air, di mana memang pada beberapa atlet didapatkan mereka meninggal akibat kelebihan cairan tersebut. Dan selanjutnya adalah bagaimana syarat kualitas air minum yang baik yang bisa kita konsumsi. Memang sudah ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologis, dan radioaktif. Syarat fisik, airnya harus jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan juga suhunya kurang atau lebih 3 derajat Celcius dari suhu sekitar. Dan juga syarat kimia, air tidak boleh mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Syarat mikrobiologis, harus bebas dari kuman, penyakit. Dan juga syarat radioaktif, bebas dari sinar alfa dan beta yang dapat merugikan kesehatan. Dan pemerintah pun sudah mencoba meregulasikan dan mengkontrol semua produsen air minum, sehingga syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi. Dan kita bisa minum air yang memang berkualitas. Namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan jenis-jenis air minum yang lain seperti minuman energy drink atau soft drink atau kopi atau teh. Memang dari penelitian ini mengatakan bahwa air-air selain air putih sebenarnya bisa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah pada air-air yang lain seperti soft drink atau kopi atau teh atau energy drink, mereka memiliki kandungan yang mungkin tidak baik bagi tubuh kita. Sebagai contoh, minuman-minuman soft drink itu mengandung kadar gula yang berlebih, itu dapat meningkatkan resiko obesitas atau penyakit yang meningkatkan kadar gula seperti diabetes. Dan juga seperti kopi atau teh di mana mengandung kafein, dapat mengganggu fungsi jantung dan juga memiliki efek antidiuretik yang tidak kita inginkan. Jadi dianjurkan untuk menggunakan air jernih sebagai sumber cairan dalam tubuh kita. Dan ini adalah sebuah studi juga di mana di beberapa anak-anak SD di Jerman bagaimana membandingkan anak-anak yang minum air jernih dibandingkan dengan air-air yang lain. Di sini dikatakan bahwa para murid-murid yang meminum air jernih dapat mencegah kelebihan berat badan pada anak tersebut. Dan di sini terbukti efektif dalam pencegahan kelebihan berat badan di antara anak-anak di sekolah dasar tersebut. Dan sebagai kesimpulan, air merupakan komponen terbesar dalam tubuh manusia, dan air memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan.
Keseimbangan cairan diatur ketat oleh mekanisme homeostasis cairan dalam tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda tergantung dari aktivitas fisik, diet, cuaca, dan lain sebagainya. Di mana asupan cairan yang kurang maupun berlebih tidak baik bagi kesehatan. Sehingga penuhi asupan cairan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Gunakan air jernih untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Terima kasih dan salam sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10